Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini lagi rame di media sosial, lagi viral di media sosial, di mana Om Netanyahu dilaporkan ke Kejagung, guys, Kejaksaan Agung Indonesia. Wow, luar biasa. Belum pernah sejarahnya Netanyahu dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini jenius atau malah kelihatan bodoh? Apakah yang melaporkan ini IQ-nya itu, ya begitulah. Kok bisa ya? Kok bisa warga Indonesia melaporkan Netanyahu ke Kejagung? Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah Netanyahu itu diadili di Indonesia? Kenapa warga Indonesia itu lebih berpihak pada Palestina daripada Israel? Jadi masalah ini nggak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Dugaan saya yang melaporkan Netanyahu ini karena melihat dari satu sudut pandang. Kemudian, kalau misalkan berdasarkan data, berdasarkan fakta, apakah Om Netanyahu ini bisa diadili atau dipenjara di Indonesia? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, yang melaporkan Om Netanyahu ini saya nggak tahu apakah masih normal, masih waras, apakah karena IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya. Jadi menurut keyakinan saya, orang yang melaporkan Om Netanyahu ini mempermalukan wajah Indonesia itu sendiri. Kalau misalnya orang luar negeri ya, misalnya mendengar berita seperti ini, maka mohon maaf ya guys ya, maka kita akan dianggap bodoh. Karena apa? Karena kita tidak mengerti hukum. Yang pertama, kita tidak mengerti hukum. Kemudian kita berpikirnya itu a priori, tidak rasional, berpihak. Jadi gini guys ya, mungkin di antara sahabat yang nonton video berpikir, kenapa sih ada saja orang yang mendukung Israel gitu ya? Kenapa sih ada negara yang mendukung Israel? Jadi gini guys, biasanya negara yang suka membaca itu, mereka tidak a priori, mereka tidak melihat dari satu sudut pandang. Ya, mohon maaf ya. Jadi warga Konoha itu hanya satu dari 1.000 orang yang rajin membaca. Itu artinya ya bahwa kita itu tidak pernah benar-benar mencari informasi. Kita tidak mau mencari informasi yang sebenarnya. Kita hanya mendengar dari media-media propaganda, kemudian media-media yang sudah disaring, yang sudah difilter, ya. Kemudian kita tidak pernah berpikir kritis, ya. Masa iya yang salah itu Israel? Bukan berarti saya berpihak pada Israel, ya. Bukan berpihak pada Amerika, ya. Tapi gini guys, melihat masalah ini nggak boleh, berkali-kali saya mengatakan, nggak boleh hanya dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Di satu sisi, kita tidak bisa membenci Israel. Karena apa? Karena Israel itu punya kebaikan. Ya, saya tahu ya, Palestina juga punya kebaikan. Ya, mereka sama-sama punya kebaikan. Ya, kalau kita melihat data, justru ya yang memberikan air bersih, listrik, ya pekerjaan terhadap Palestina itu ya Israel. Donatur terbesar di Palestina itu berkali-kali saya mengatakan Amerika. Jadi nggak bisa melihat dari satu sudut pandang. Dan orang-orang luar mengerti ini ya, orang-orang yang ada di negara maju itu mengerti ini. Mereka tidak memihak antara Palestina sama Israel. Enggak, mereka melihat data yang sebenarnya. Apakah Israel melakukan kesalahan? Ya, Israel juga melakukan kesalahan. Bukan berarti Palestina itu si paling suci kan? Nggak mungkin. Ya mereka juga melakukan kesalahan. Sama-sama melakukan kesalahan. Jadi sama-sama melakukan kesalahan. Kenapa kita harus berpihak gitu? Jadi untuk masalah ini saya berpihak pada Pak Prabowo ya. Bukan berarti saya mendukung Pak Prabowo terus ya. Jadi Pak Prabowo masuk pada BOP atau Board of Peace itu tujuannya untuk memerdekakan Palestina itu ya menurut saya itu usaha yang bagus. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak mungkin, itu nggak akan berhasil. No, jangan berpikir seperti itu. Seluruh negara di dunia ini, bahkan negara Timur Tengah sekalipun, ini fakta pahit yang jarang dibongkar ya. Bahkan Arab Saudi sekalipun tidak berniat memerdekakan Palestina. Nggak berniat. Mesir sekalipun nggak berniat. Nggak berniat. Kenapa nggak berniat? Karena mereka punya kepentingan nasional. Mereka akan ditekan Amerika, mereka akan ditekan sekutu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka ditekan oleh Amerika dan sekutu? Ya karena mereka bodoh. Ya karena teknologi mereka nggak bagus. Sehingga Arab Saudi bergantung pada teknologi Amerika. Kalau teknologi Amerika itu nggak bagus, maka
Arab Saudi itu ya nggak bakal mau berpihak pada Amerika, nggak mau ya. Ada maunya, semua ada maunya guys. Makanya ada istilah kepentingan politik ya. Jadi Pak Prabowo masuk BOP atau Board of Peace ini ya ada kepentingannya gitu ya. Cuman di Konoha itu kan Pak Prabowo itu dikata-katain sesat. Padahal kalau setahu saya dari dulu Pak Prabowo itu pendukung Palestina. Ya, giliran ada manuver politik seperti ini Pak Prabowo dikata-katain gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh terlalu menghujat gitu. Mengkritik boleh, tapi jangan terlalu menghujat. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya Pak Prabowo, dugaan saya, menurut keyakinan saya ya, ada kelompok tertentu yang pengen menjatuhkan Pak Prabowo karena apa? Karena masalah ini. Ya sah-sah aja nggak jadi masalah kan. Tapi kan kita nggak boleh melihat seseorang itu ya hanya dari satu sudut pandang. Pak Prabowo tuh nggak boleh kita lihat dari satu sudut pandang ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ya walaupun di video sebelumnya saya sering kritik Pak Prabowo ya, bukan berarti saya membenci semua ide daripada Pak Prabowo ya. Ada banyak ide daripada Pak Prabowo yang nggak bagus ya. Tapi bukan berarti menjatuhkan Pak Prabowo ya. Jangan seperti itu guys ya. Jadi orang yang melaporkan Netanyahu ke Kejaksaan Agung ini sangat keliru besar ya. Perlu dipertanyakan ijazahnya apakah asli atau palsu. Kemudian perlu dites dulu IQ-nya ya. Apakah IQ-nya di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Ini sangat-sangat keterlaluan ya. Nah, kalau misalnya ada yang tersahabat yang berpikir, kamu mengarang, kamu berpihak pada Israel, kamu berpihak pada Amerika. No, saya nggak berpihak pada siapapun di sini ya. Kalau nggak percaya ya biar netral, biar jujur. Mari kita tanyakan sama Mbak AI. Kenapa kita tanya sama AI? Karena AI itu nggak berpihak, dia nggak punya agama, nggak punya negara. Jadi dia tidak mungkin berpihak. Langsung saja kita tanya sama Mbak AI. Halo Mbak AI. Jadi gini, baru-baru ini kan di Indonesia ada yang melaporkan Netanyahu ke Kejagung atau Kejaksaan Agung Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah Netanyahu diadili di Indonesia? Apakah ini laporan keliru atau tidak? Apakah orang yang melaporkan ini mengerti hukum atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Saya tidak mau berpihak di sini ya. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Palestina. Saya benar-benar netral. Tolong jawab dengan jujur. Oke, aku paham. Secara hukum, untuk mengadili seseorang seperti Netanyahu di Indonesia, itu tergantung pada beberapa hal. Pertama, Indonesia punya hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional, misalnya kejahatan perang atau pelanggaran HAM. Namun, untuk bisa mengadili seseorang di Indonesia, biasanya butuh kerjasama internasional, perjanjian, dan juga yurisdiksi yang relevan. Jadi, kalau ada laporan semacam itu, perlu dicek dulu apakah Indonesia punya kewenangan hukum untuk menindaklanjutinya. Jadi, bisa dibilang ini bukan sekedar laporan keliru, tapi memang kompleks dan butuh peninjauan lebih mendalam. Berarti ini laporan keliru ya, dan Indonesia tidak punya wewenang untuk mengadili Netanyahu ya. Kemudian, apakah kita bisa melihat masalah Palestina versus Israel ini dari satu sudut pandang? Apakah ini permasalahan hitam putih? Tolong jelaskan secara jujur. Betul, memang secara hukum Indonesia tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengadili Netanyahu, dan biasanya kasus semacam itu melibatkan kerjasama internasional yang lebih kompleks. Kalau soal konflik Palestina versus Israel, memang ini bukan masalah hitam putih. Ada banyak aspek seperti sejarah, politik, hak asasi manusia, dan juga kepentingan internasional. Banyak pihak yang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dan masing-masing punya narasi dan kepentingan tersendiri. Jadi penting untuk melihatnya secara objektif dan memahami kompleksitas di balik konflik tersebut. Benarkah Israel itu memberikan air bersih, listrik, pekerjaan terhadap Palestina? Kemudian, benarkah Amerika itu donatur nomor 1 di Palestina? Kalau kita lihat faktanya, Israel memang menyediakan beberapa sumber daya seperti air dan listrik, terutama di wilayah-wilayah tertentu, meskipun ada juga tantangan dan kontroversi terkait akses dan distribusi. Sementara itu, Amerika Serikat memang menjadi donor utama bagi Palestina dalam hal bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan dukungan ekonomi. Jadi secara garis besar, kedua pernyataan itu memang punya dasar, tapi konteksnya tentu lebih kompleks. Oke. Kalau misalnya nih warga Indonesia itu melihat ini dari sudut pandang hitam putih, mereka kan lebih berpihak pada Palestina ya. Apa dasarnya? Apakah karena seagama? Apakah karena mereka melihat fakta? Kemudian kalau melihat konflik Palestina Israel ini,
Apakah kita itu harus percaya dengan media-media di Indonesia? Media apa yang bisa dipercaya dan media apa yang tidak dipercaya? Tolong jawab dengan jujur. Ya, memang banyak warga Indonesia yang cenderung lebih berpihak pada Palestina, dan itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ikatan sejarah dan agama, di mana banyak orang Indonesia yang memiliki solidaritas terhadap sesama umat Muslim. Selain itu, ada juga faktor empati terhadap kondisi kemanusiaan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Palestina. Kalau soal media, memang penting untuk kritis. Beberapa media di Indonesia cenderung punya bias tertentu tergantung pada pemilik, agenda politik, atau kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber, memeriksa fakta, dan mencari media yang terpercaya dan independen. Jadi memang harus jeli dalam memilih informasi dan tidak mudah percaya begitu saja. Media apa yang tidak independen dalam memberitakan informasi antara Israel versus Palestina? Media apa itu? Tolong sebutkan medianya. Atau tolong berikan kisi-kisi atau ciri-ciri medianya. Kemudian, kenapa orang Indonesia itu tidak pernah melihat kebaikan daripada Israel dan Amerika? Kenapa mereka langsung menutup mata gitu ya? Mereka berpikir bahwa Palestina itu korban, selalu korban terus. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Tolong jawab dengan jujur. Memang ada media yang cenderung punya bias tertentu. Misalnya media yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dengan kepentingan politik tertentu, atau media yang lebih condong ke arah satu pihak saja. Ciri-cirinya bisa berupa penyajian berita yang sepihak, kurangnya keberagaman sumber, atau penggunaan bahasa yang memprovokasi emosi. Adapun soal persepsi masyarakat Indonesia, memang ada faktor historis dan budaya yang mempengaruhi. Misalnya solidaritas umat Muslim yang kuat, sejarah panjang dukungan terhadap Palestina, dan juga narasi-narasi yang berkembang di media lokal. Hal ini membuat banyak orang lebih fokus pada sisi korban dari Palestina dan mungkin kurang menyoroti sisi lain. Tentu saja ini bukan berarti tidak ada pandangan berbeda, tapi memang butuh upaya untuk melihat secara lebih seimbang dan kritis. Oke. Eh, Lu kan nggak punya agama, lu kan nggak berpihak, kemudian lu kan nggak punya negara, ya, lu nggak punya suku, jadi lu kan nggak punya bias. Tolong jawab dengan jujur, ya, dengan netral. Apakah Palestina itu seringkali bermain sebagai playing victim, ya, mereka memanfaatkan semacam keterpurukan mereka, ya, atau mereka menganggap bahwa mereka itu korban? Apakah mereka melakukan permainan seperti ini? Tolong jawab dengan jujur. Memang dalam konteks konflik, tidak jarang ada pihak yang menggunakan narasi korban sebagai bagian dari strategi politik dan diplomasi. Palestina memang seringkali menonjolkan posisi mereka sebagai korban dalam konflik ini, dan itu juga bagian dari upaya untuk mendapatkan dukungan internasional. Namun, tentu saja ini tidak berarti bahwa semua narasi korban itu semata-mata manipulatif. Ada juga realitas kemanusiaan yang nyata di lapangan. Jadi memang ada nuansa di balik narasi tersebut dan penting untuk melihatnya secara seimbang dan kritis. Oh, kalau misalnya nih gue bilang seperti ini, Palestina ada salahnya, Israel juga ada salahnya. Benar nggak? Betul sekali, pada dasarnya konflik ini memang kompleks dan tidak ada pihak yang sepenuhnya tanpa kesalahan. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab dan juga peran dalam dinamika konflik. Menyadari hal ini membantu kita untuk lebih objektif dan memahami bahwa solusi yang adil dan berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif. Jadi memang penting untuk melihat kedua sisi dengan adil. Apa kesalahan daripada Palestina? Apa kesalahan daripada Gaza? Kemudian apa kesalahan daripada Israel? Tolong jawab dengan jujur tanpa berpihak pada agama, negara, dan apapun. Tentu secara objektif dari sisi Palestina, salah satu tantangannya adalah adanya friksi internal, perpecahan politik, dan kadang kurangnya kesepakatan dalam menghadapi tantangan bersama. Dari sisi Israel, ada kebijakan yang sering dianggap sebagai penindasan, seperti pendudukan wilayah, pembatasan gerak, dan pembangunan pemukiman di wilayah sengketa. Di sisi lain, kedua belah pihak juga punya sejarah panjang konflik yang membuat dinamika ini semakin kompleks. Intinya, kesalahan dan tanggung jawab ada di kedua sisi, dan memahami hal ini membantu kita untuk melihat konflik dengan lebih adil dan mendalam. Kalau lu jadi orang Indonesia, mana yang paling rasional, yang lebih logis?
lu memilih Palestina, lu berpihak pada Palestina, lu berpihak pada Israel, atau lu mending fokus pada kepentingan nasional aja deh, ya fokus pada eh, kepentingan Indonesia gitu ya, gimana caranya supaya Indonesia jadi negara maju, ya bisa selevel Amerika, supaya bisa memerdekakan Palestina dan lain sebagainya. Menurut lu mana yang paling rasional? Tolong jawab dengan jujur. Kalau dilihat dari sisi rasionalitas, memang yang paling bijak adalah menjaga fokus pada kepentingan nasional dan memastikan bahwa Indonesia bisa berkembang secara mandiri dan maju. Dengan demikian, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih konstruktif, baik dalam diplomasi maupun bantuan kemanusiaan, tanpa harus terjebak pada satu sisi secara ekstrim. Namun, bukan berarti kita tidak peduli pada situasi global. Kita tetap bisa mendukung upaya perdamaian dan keadilan dengan cara yang seimbang dan konstruktif. Jadi pada akhirnya, keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepedulian. Berarti secara tidak langsung lu bilang bahwa orang Indonesia itu sebenarnya terjebak pada satu sisi secara ekstrim mendukung pihak tertentu ya? Bisa dibilang begitu ya. Memang ada kecenderungan di masyarakat yang lebih condong ke satu sisi, terutama karena faktor sejarah, budaya, dan empati yang kuat. Tapi tentu saja itu tidak berarti tidak ada upaya untuk melihat sisi lain secara objektif. Yang terpenting adalah terus mendukung. Oke. Berarti kita sebagai orang Indonesia itu kehabisan energi ya kalau misalnya kita mendukung satu pihak tanpa kita fokus pada kepentingan nasional, ya fokus membangun Indonesia. Apakah kita kehilangan energi atau tidak? Tolong jawab dengan jujur. Iya, bisa dibilang begitu. Terlalu banyak fokus pada isu global tanpa menyeimbangkan kepentingan nasional memang bisa membuat energi dan sumber daya kita teralihkan. Pada akhirnya, pembangunan dan kemajuan Indonesia sendiri adalah fondasi yang penting. Jadi menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepedulian global memang kunci agar tidak kehilangan energi dan fokus. Oke guys ya, sekian video ini ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada Netanyahu ya. Saya berpihak pada kepentingan nasional kita ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Seperti yang dikatakan oleh Mbak AI. Jangan sampai kita kehabisan energi. Kita mendukung boleh, tapi jangan berlebihan ya. Supaya apa? Supaya kita fokus pada pembangunan negara kita. Sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.